Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Sahar. Saya berasal dari Politeknik Kalteks Riau yang disingkat dengan PCR, Kampus Bebas Asap Rokok, Cinta Lingkungan dan Tertib Lalu Lintas. Saya mengajar di jurusan Teknologi Industri, tepatnya di program studi D4 Teknik Listrik. Biasanya saya mengajar pada mata kuliah elektronika digital, elektronika analog, bahasa pemrograman, rangkaian listrik, mikrokontroler, sistem kendali, dan sistem SCADA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu workshop elektronika digital. Mata kuliah ini wajib diikuti oleh mahasiswa D4 Teknik Listrik pada semester 2 tahun ajarannya. Pada mata kuliah ini berada di semester genap dengan bobot SKS sebesar 2 SKS. Pada mata kuliah ini berisi materi pembelajaran mengenai dasar-dasar gerbang logika dasar dalam bentuk IC Integrated Circuit, rangkaian dasar gerbang logika, rangkaian multi-level, penyederhanaan dengan boolean dan penyederhanaan dengan keymap, kode konverter, rangkaian aritmatika, rangkaian kombinasi khusus, flip-flop, multivibrator, terus counter sinkron dan asinkron. Workshop elektronika digital ini mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu memahami berbagai gerbang logika dasar dalam bentuk IC Integrated Circuit beserta tabel kebenarannya. Yang kedua, mampu memahami fungsi gerbang NAND, NOR, dan gerbang sebagai gerbang universal. Yang ketiga, mampu mendefinisikan suatu fungsi logika dengan fungsi kanonik identik dengan sum of product atau dalam bentuk AND/OR, serta fungsi kanonik identik dengan product of sum atau bentuk OR dan AND. Yang keempat adalah menggunakan hukum dan aturan aljabar boolean, aljabar dalam bentuk keymap untuk menyedarkan fungsi logika. Selanjutnya, mengkonversi bilangan desimal ke BCD dan mengimplementasikan dalam rangkaian kombinasi digital. Terus dilanjutkan yang merangkai dan menganalisis kerja dari rangkaian encoder dan priority encoder. Selanjutnya membedakan jenis flip-flop, set and reset, flip-flop CK, flip-flop D, dan flip-flop T. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami fungsi dan cara kerja rangkaian counter sinkron dan rangkaian asinkron, serta mampu mengimplementasikan rancangan ke dalam sistem rangkaiannya. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dengan ceramah di laboratorium dalam bentuk diskusi, praktek di labnya yang sesuai dengan tugas dan prosedur percobaan, dan mengerjakan setiap laporan-laporan yang ada pada setiap pertemuannya. Mahasiswa dibagi beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dalam bentuk praktek dan saling berdiskusi serta menyelesaikan masalahnya. Setiap kelompok yang sudah menyelesaikan satu tugas dan untuk menyelesaikan tugas selanjutnya perlu dicek oleh dosen atau asisten lab yang ada di laboratorium. Evaluasi dari mata kuliah ini berdasarkan kontrak di awal sebelum praktikum dimulai. Jadi pertemuan awal antara dosen dan mahasiswa itu melakukan kontrak kuliah, di mana evaluasinya itu dimulai dari pretest, laporan pendahuluan, ada laporan resmi, keaktifan juga dinilai, terus yang terakhir adalah adanya proyek semester atau ujian akhir semester. Nah, pada mata kuliah ini mahasiswa D4 Teknik Listrik jika tidak hadir harus mengikutinya dengan praktikum susulan.
Nah, untuk menentukan mana mahasiswa yang tidak hadir, maka sebelum praktik dilakukan presensi dan diinput di sistem akademik PCR. Nah, bagaimana proses saya mengajar di kelas atau di laboratorium? Silakan ikuti video ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Baik. Baik. Si puasa ya. Kita absen terlebih dahulu. Ari Dodi Romeo, Arya, Bima, Chandra, Fikri, Arif, Jordan, Joyce, Jonathan, Jose, Juandi, Faras, Nur Aziza, Rahmadi, Reskia, Ruben, Septia, Wahyu, Yusuf. Oke, hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas fungsi kanonical ya. Nanti ada istilah sum of product dan yang ini SOP ya. Yang ini nanti product of sum ya. Tapi kita belajar yang dua ini dulu, yang jelas nanti kita baru masuk yang ke bagian yang ketiga ya. Jadi tujuan dari materi ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang komplement ya, maxterm, minterm, serta bentuk SOP dan POS-nya. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengimplementasikan dalam bentuk rangkaian. Jadi nanti kita masuk ke dalam rangkaian. Terus yang ketiga adalah mahasiswa dapat menuliskan persamaan fungsinya ya, dan membuat diagram logika dalam bentuk SOP dan POS. SOP dari apa? Sum of product ya. Dan POS adalah product of sum. Oke, kita mulai. Ini dari boolean ya. Boolean. Jadi gerbang dasar kita ketahui itu ada and, or dan not gitu ya. Ada istilah duality. Di sini ada duality ya. Jadi persamaan atau ekspresi aljabar yang dibentuk dari variabel. Ya, variabel tadi ada bilangan operator bilangan biner. Terus logikanya and dan or gitu ya. Dan ada operator not ya. Ini ditandai dengan sama dengan, atau kalau untuk not itu biasanya sama dengan terus digaris ya, disilang. Duality ya, duality ini metode yang bisa dilakukan pada persamaan boolean dengan mengganti nilai atau operatornya ya, 0 menjadi 1 atau menjadi ya, n menjadi gerbang or atau or menjadi gerbang n. Nanti ada kita masukkan dalam bentuk contoh gitu ya. X dikali dengan 1 sama dengan X, ini aturan dari boolean yang kemarin. Terus X dikali Y ditambah Z. Dualitinya adalah X ditambah Y dikali dengan Z dalam kurung gitu ya. Nah, ada istilah lateral dan term. Ya, ada istilah lateral dan term. Lateral itu menyebutkan inputnya. Berapa input? 2 input kah? Atau 2 lateral kah? Gitu ya. Kalau term itu menyatakan operasi yang dilakukan. Operasinya itu logikanya itu adalah kalau n apa? Bagi apa namanya? Perkalian atau penjumlahan? Perkalian gitu ya. Kalau or jumlahan ya. Nah, contohnya itu F sama dengan A kali B kali C di bar ditambah dengan A bar kali B kali E. Jadi untuk mengistilahkan lateral itu adalah berapa input atau berapa lateral. Di sini 5
5 lateral, gitu ya. Lateral itu adalah input. Kalau termnya itu adalah ada berapa fungsinya, logika yang ada di dalam satu fungsi, gitu ya. Berapa banyak nanti gerbang logika yang digunakan. Nah, komplement itu biasanya ya pada aturan De Morgan ya, mempunyai nilai yang sama dengan fungsi OR dari komplement variabelnya, dan fungsi NOR mempunyai nilai yang sama dengan fungsi N dan komplement variabelnya. Nah, itu beberapa istilah ya. Terus ada istilah min term dan max term. Min dan max. Ya. Yang dikatakan min term adalah n variabel yang membentuk operasi n menghasilkan suatu bentuk persamaan disebut dengan min term atau standar produk. Gerbang n. Ingat ya, min gerbang n. Sedangkan max term, n variabel yang membentuk operasi OR menghasilkan suatu bentuk persamaan disebut dengan max term atau standar sum. Contohnya ini x ditambah y ditambah z, atau a ditambah b ditambah c. Ya. Oke, ini istilah. Tadi ada istilah lateral, ada istilah term, ada istilah min term, dan ada istilah max term. Ya. Nah, ini ada tabel kebenaran seperti ini, gitu ya. Ini ada 3 input atau 3 lateral, ya. 3 lateral A, B, dan C. Ya, dapat ada penyampingan seperti ini. Sudah dapat di satu tabel kebenarannya. Jadi ini kalau 000 itu bernilai 1, berarti ini ada dikali A bar kali B bar kali C bar. Ya kan? Karena bernilai 1 di sini ya. Ya kan? 1 kali 1 dapatnya adalah 1. Ya kan? Kalau kita tambah mungkin ya 1 tambah 1 ya mungkin bisa jadi ada penjumlahan di sini juga. Nah, ini juga 001 dapatnya adalah 1. Nah, kebetulan ini adalah A bar B bar C. Ya, nilai 1. Yang ini tambah ya, atau max term A ditambah B bar ditambah C. Nah, begitu. Jadi yang ada penjumlahan ini adalah max yang perkalian itu adalah min. Nah, ini bentuk SOP atau sum of product dari tabel yang sebelumnya. A bar B bar C ditambah A bar B bar C ditambah A B bar C ditambah A B C, tambah A B C. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, gitu ya, ada istilah di sini, ini komplement ya. Jadi ini Y A B C, gitu ya. 0 1 5 7. Ini dapat dari mana? Dari sini dia. Nah, dari sini. Ini kan ada 8. Ya. Bagian yang mana? Berarti untuk yang bentuk SOP tadi, berarti di 0, di 1, 5 dan 7. Nah, ini dia sini. Itu bentuk persamaan SOP, ya. Sum of product. Nah, kalau udah dapat ini ya tinggal digambar. Logikanya, gerbang logikanya, gitu ya. Ini gerbang N ya. Baru nanti gerbang
Oh, ada nih kan ini dikali, ini ditambah, yang ini adalah dikali ya. Menggunakan gerbang N. Ya. Nah, bagaimana bentuk POS, product of sum, ya, product of sum. Nah, kalau tadi diantaranya itu adalah penjumlahan, kalau sekarang adalah perkalian atau menggunakan gerbang N. Ya, gerbang N ini ya. Ya. Nah, tapi di dalamnya menggunakan gerbang O. A, B, C. Nah, tadi 2, 3, 4, dan 6 misalnya ya. Ada 8 komponen yang ada di dalamnya. Mulai dari 0 sampai dengan 7. Jadi gerbang seperti ini. Gerbang ini seperti ini. Dan gerbang O, ya. Sini ujungnya adalah gerbang N. Nah, nanti dibuktikan ya, ada bentuk ya, bentuk ininya gitu ya, ada nilai X, Y, Z. Misalnya ada contoh seperti ini gitu ya, nanti dimasukkan dalam tabel kebenaran ya, tabel kebenaran. Oke, kita masuk ke percoba modulnya gitu ya. Kita masuk ke modulnya. Kita masuk ke pertemuan yang keempat ya. Keempat. Nah, rangkaian SOP dan POS. Oke, sampai di sini sebelum saya lanjutkan ini ada yang mau ditanyakan tentang SOP dan POS. Sudah jelas? Ya, nanti kita tambahkan ini kalau seandainya nanti ada yang belum jelas, nanti kita coba beberapa contoh ya, atau modul yang coba kita praktekkan pada hari ini. Oke, turunan dari persamaan boolean itu tadi kita ada product of sum dan sum of product ya. Jadi ekspresi POS itu dibentuk dari 2 atau lebih fungsi OR yang N kan di ujung gitu ya. Nah, dalam tanda kurung nih. Terus sedangkan untuk yang ekspresi SOP sum of product itu adalah dibentuk dari 2 atau lebih gerbang N yang di ujungnya menggunakan gerbang OR. Ya, gerbang OR. Nah, sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh, dan ini juga menjadi pratikum kita pada kali ini gitu ya. Kita menggunakan ada fungsi ya, fungsi X ya, X sama dengan A B bar ya, ditambah C bar D, terus dibarkan semua gitu ya. Nah, itu fungsinya ya. Nanti pada saat praktikum gitu ya, pada saat praktikum ini coba langsung dibikin atau dibuat gerbang logikanya. Kalau nggak salah ini sudah ada, terus langsung dicoba dan buat tabel kebenarannya ya. Ini ada 4, berarti 4 lateral ya, 4 lateral. Nanti berarti 2 pangkat 4 berarti ada 16 kondisi gitu ya. 16 kondisi mulai dari 0 sampai dengan 15 ya, mulai dari 15. Nah, ini bikin gerbangnya. Kalau nggak salah gerbangnya sudah ada, jadi kalau nggak salah ini gerbangnya ya, sudah ada gerbangnya. Jadi dicoba ini, masukkan dalam tabel kebenarannya. Nah, sekarang kita mau coba persamaan dalam bentuk POS atau product of sum. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan gitu ya dalam bentuk, kemarin ada aturan De Morgan gitu ya. Masih ingat aturan De Morgan? Ya,
Ini coba kita pisahkan ininya dulu, gitu ya. Berarti A, B, bar, dibarkan ya, dikali ya. Betul ya? Karena aturan di Morgan. Berarti C, bar, dibarkan. Oke, sampai sini paham? Ini aturan Morgan. Ya, kita memisahkan ininya. Yang ininya di bar ya. Awalnya adalah jumlah, di sini adalah perkalian. Tapi ininya pisah. Ya. Sekarang masih bisa disederhanakan? Ya. Sama juga dengan aturan De Morgan juga, tapi kita satu-satu. Yang AB dulu. Berarti ini kan A, ya kan? Bar, ya. Ditambah ya. Bar, dibarkan lagi gitu ya. Ya. Terus ininya tetap dikali C bar ditambah B bar. Ada yang bisa disederhanakan lagi? Jadi A bar ini ditambah karena B bar dibarkan lagi, balik lagi ke B. Ya, balik ke B dikali dengan C ditambah B bar. Nah, ini dinamakan dalam bentuk produk of. Nah, silakan dibuat gerbangnya. Oh, gerbangnya sudah ada. Ini gerbangnya. Ya. Betul. Balik. Nanti sesuaikan dengan gambarnya ya. Sesuaikan dengan gambarnya. Gambarnya yang ini betul ya? Betul gambarnya. A bar ditambah B dikali dengan C ditambah D. Ini gerbang N ya. Ya. Nah, gerbangnya sudah ada. Nanti dibikin tabel kebenarannya. Nanti pada saat itu bikin tabel kebenarannya. Sama juga dengan 4 lateral. Jadi 4 lateral. Terus kita sekarang masukkan ke persamaan ekspresi. Kalau tadi adalah POS ya. POS. Sekarang kita masukkan ke dalam bentuk SOP. Sum of product. Caranya. Berarti yang dari ini tadi. Ini kita kali ya. Masuk ke sini kan? Ya. Menggunakan aturan distributif, berarti A bar dikali C ditambah ya A bar dikali D bar, ya ini lagi kan? Itu yang ini ditambah B D ditambah B D bar. Sudah ya? Sudah sederhana. Ini dalam bentuk SOP. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini kan? Ya, ada gerbang N, habis itu di organ. Nanti kalau untuk yang 4 input, ini kan 4 input ya. Karena kita IC-nya 2 input, nanti ada 2 lagi, ada 2 gerbang. Ini OR, ini juga OR. Terus itu di OR. Nah, maksudnya adalah tabel kebenarannya juga menggunakan
ada 4 lateral gitu ya. 4 lateral. Nanti bandingkan tabel kebenaran yang gambar 1, gambar 2, dan gambar yang ketiga. Artinya tadi gambar yang 1 yang fungsinya langsung yang ini ya. Ya ini. Gambar yang kedua adalah yang POS, yang ketiga adalah SOP. Nah, itu nanti di laporannya, di analisanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya prosedurnya. Terus jangan lupa dicek kabelnya gitu ya. Dicek kabelnya dan kalau ada yang putus ya, kalau ada yang ini silakan laporkan. Nah, setiap ada udah selesai satu tugas ya mungkin di ACC sama Bang Indro atau saya. Oke, itu aja, silakan dimulai bagian praktikum kali ini. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.